Burung mati, burung hilang. Cuma Sakit, Pak. Sakit? Iya. Ngobrol di kenalan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini ya. Anak-anak. Oh iya. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak sekalian. Lambaikan tangan yang sudah gabung. Iya. Sehat-sehat ya? Baik, sebelum suaranya tak. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu saya cek dulu ya kehadiran kalian. Sudah berapa ini jumlahnya? 14 ya. Sudah pada mandi ya? Iya, walaupun hujan agak dingin tapi jangan lupa mandi supaya tubuh kita segar, bugar dan sehat. Dan yang paling penting semangat untuk belajar ya. Sambil menunggu teman-teman kalian bergabung, mungkin perlu Bapak ingatkan lagi ya. Pada pertemuan minggu lalu, saya menyertakan tugas di PowerPoint. Nah, kayaknya anak-anak sekalian lupa tidak membuka materinya ya. Atau mungkin juga kesalahan saya tidak mengulangi tugas itu di WA atau di Classroom. Tapi beberapa anak sudah mengumpulkan tugasnya. Sebenarnya saya punya maksud tersendiri agar kalian mengirim tugas itu ke WA agar saya bisa mengenali kalian satu persatu. Jadi setiap anak yang sudah ngirim tugas, saya catat namanya di kontak saya. Sehingga saya tahu, oh ini yang ngirim namanya si A, si B, si C gitu. Nah ternyata dari 200 siswa lebih yang ngirim tugas baru sekitar 5 orang ini. Ini berarti hubungan batin saya dengan kalian belum nyambung ini ya. Kita juga belum pernah ketemu langsung, bermuwajahah, bertatap muka, sehingga mungkin kalian juga masih samar-samar mengenal saya, dan saya juga belum begitu mengenal kalian secara langsung. Ya, oleh sebab itu, untuk mempererat hubungan batin antara saya dengan kalian, paling tidak saya tahu nama kalian berdasarkan kontak telepon kalian, nomor telepon kalian. Jadi nanti saya harapkan kalian mengirimkan tugas, ini yang belum terutama ya, yang sudah saya ucapkan terima kasih. Tugas minggu lalu tentang zakat mal, masih ingat ya? Ada permasalahan di masyarakat. Yang pertama tentang harta berupa binatang ternak. Salah satunya yaitu unta. Dalam fikih klasik, unta termasuk dalam harta hewan ternak yang dizakatkan. Tetapi itu kan adanya di Arab di sana. Di Indonesia tidak ada orang ternak unta. Nah, pertanyaan saya, kalau saya tidak keliru, bagaimana kadar zakat unta? Itu satu. Yang kedua, masalah di sekitar kita. Contohnya zakat pertanian. Kita ambil contoh saudara-saudara kita yang tinggal di pegunungan, contohnya di Dieng, itu mereka bertani, bercocok tanam kentang sebagai tanaman pokok, kemudian diselingi dengan kubis, wortel, dan sebagainya. Walaupun kentang bukan makanan pokok orang Indonesia, tetapi itu menjadi penghasilan pokok saudara-saudara kita yang tinggal di pegunungan Dieng. Tentunya
perlu disakati harta pertaniannya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menghitung zakat tanaman kendang tadi? Atau menurut fikih kontemporer, fikih kekinian, ya, karena di fikih-fikih tradisional zaman dulu ulama-ulama terdahulu tidak ada yang membahas tentang zakat tanaman kendang. Nah, kalian saja berpikir menjadi seorang yang peduli terhadap kewajiban membayar zakat. Bagaimana? Apakah petani kendang di Dieng perlu membayar zakat? Kalau membayar zakat dihitung dengan atau disamakan atau dikiaskan dengan tanaman apa coba? Apakah disamakan dengan padi atau dengan yang lain? Nah, silakan nanti kalian bisa menjawab, bebas jawabnya. Di sini tidak dihitung salah atau benarnya. Tapi yang saya nilai adalah sudah melaksanakan tugas atau belum. Kalau jawaban kalian salah, tetap saya nilai baik. Tapi yang belum ngirim, saya tetap tunggu tugasnya. Bagaimana jawabnya? Dijawab di selembar kertas, kemudian dikirimkan ke nomor WA saya. Nah, nanti kan saya tahu yang ngirim siapa, disebutkan, tulis nama lengkap, kemudian kelas, setelah itu akan saya catat di kontak saya sehingga saya paham kalian satu persatu. Ya, syukur-syukur nanti kita kalau sudah tatap muka, saya bisa lebih mengenal kalian satu persatu dan komunikasinya akan lebih enak ya. Kira-kira begitu ya anak-anak sekalian ya. Saya mohon dengan sangat kesediaan kalian untuk memenuhi kewajiban kalian untuk memenuhi tugas sebagai pelengkap dalam proses pembelajaran. Kenapa sih Bapak Ibu guru senang kasih tugas? Bikin repot ya? Bukan begitu. Bapak Ibu guru juga pernah jadi siswa seperti kalian. Dulu juga sering dijejali dengan tugas ini dan itu. Itu adalah sebuah latihan agar kalian menjadi pribadi yang handal. Diberi tugas berbagai macam tugas bisa dilaksanakan dengan baik dan melatih kalian untuk menjadi orang-orang yang tangguh. Jadi diterimalah tugas ini sebagai latihan agar kalian menjadi siswa yang mandiri, mampu menyelesaikan segala masalah dan ini akan menjadi bekal kalian nanti setelah kalian dewasa hidup di masyarakat. Begitu ya. Selamat datang bagi yang baru bergabung, lambaikan tangan yang baru bergabung ya. Sudah mandi ya? Baik, kita cek dulu yang hadir baru 62. Iya. Baik, sambil menunggu teman-teman kalian bergabung, saya sambil baca nama-nama kalian ya. Satu persatu menghafal. Ada Ella Saputri ya kemarin sudah ngirim. Gambarnya belum ada ini fotonya. Oh, dari teman. Oh gitu ya. Ada Anggun, ada Ahmad Sifaul, ada Marlina, ada Bayu, Adam. Terus siapa lagi nih? Reina Cipta, Maisaro, Ladiva, Novelita, Rizky Oktina. Enggak kelihatan wajahnya ini Rizky. 9D. Nah, gitu dong. Perlihatkan. Nah. Amanda mana Amanda? Nah, begitu. Amanda kelihatan. Amelia Putri 9B. Gelap ya? Oh iya. Sinta 9F. Iya. Nadia Azaro 9H. Nuha ini Nuha kenapa ini belum makan ya Nuha ya? Nuha Muin Nur Rabid. Naisila. Iya, Naisila. Terus ini Kirana, Salsabila, Zafira, Wafik Azizah. Oh, ini Wafik Azizah kayak yang pinter ini ya, tilawah ini. Sudah 66. Oh, banyak sekali sudah ya. Baik, saya tidak bisa menyebut satu persatu nih. Nanti kalau disebut satu persatu habis waktunya ya. Baik, terima kasih atas perhatian kalian bergabung dengan saya pagi ini untuk belajar pendidikan agama Islam. Saya ingatkan lagi, kalian yang belum mengirimkan tugas berupa foto kertas jawaban yang saya beri soalnya di PowerPoint minggu lalu, saya peringan tugasnya. Kirimkan
di kertas itu nama kalian, nama lengkap, kelas itu saja cukup. Ya, kalau kira-kira memberatkan, tulis namamu lengkap dan kelasnya kirimkan ke nomor WA saya. Apa tujuannya? Biar saya mengenal satu persatu kontak kalian. Gitu ya. Baik, sekarang kita mulai pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan pada bab berikutnya. Kalau kemarin kita membahas fikih, kita akan lanjutkan hari ini dengan membahas materi akhlak. Kalian bisa melihat tayangan materinya di layar monitor kalian. Tema hari ini adalah meraih sukses dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Ini adalah materi akhlak, materi untuk bagaimana seorang muslim berlaku terhadap sesama dan berlaku atau akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terhadap persoalan hidup kita dianjurkan untuk memiliki jiwa yang optimis, mau berikhtiar atau berusaha, dan setelah itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ke sini ya, Bang ya. Kita lihat peta konsepnya dulu. Apa pentingnya kita belajar materi ini pada hari ini? Satu, bahwa setiap anjuran Allah atau Rasulullah kepada kita dalam kehidupan sehari-hari itu ada dasarnya. Kita bagaimana tahu bahwa Allah memerintahkan begini, memerintahkan begitu? Tentunya Allah tidak langsung perintah kepada kita. Allah punya utusan, yaitu Rasul Muhammad SAW. Rasul diutus dengan sebuah tanda-tanda keagungannya atau ayat-ayat. Nah, ayat-ayat itu terdapat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran dijabarkan lagi untuk memperjelas dengan sunnah Rasul atau perilaku sehari-hari Rasulullah berupa ucapan, perbuatan, atau ketetapan. Itulah yang disebut dengan sunnah atau hadis. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi disebut dengan sunnah atau hadis untuk diteladani oleh kita semua. Tentunya untuk meneladani itu kita harus belajar kepada ulama yang telah mewarisi ilmu itu dari Rasulullah. Inilah yang disebut dengan ilmu yang bersanad atau nyambung. Jadi belajar agama itu harus nyambung. Kita belajar kepada guru kita belajar lagi kepada guru, gurunya lagi guru sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, mengapa kita perlu belajar ini? Kita harus tahu dasarnya. Maka kita baca dulu Al-Qur'annya. Bagaimana perintah Allah di dalam Al-Qur'an ketika kita menghadapi kehidupan nyata di dunia ini. Setelah membaca dalilnya, oh Allah memerintahkan begini di dalam Al-Qur'an ayat sekian surat apa begitu. Nanti kalian bisa baca. Nah, di sini yang akan kita baca adalah dalil tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Setelah membaca, karena itu berbahasa Arab, ya, Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, tentu kita perlu memahami artinya. Maka yang kedua kita mengartikan kata demi kata yang disebut dengan mufradat. Setelah memahami kata demi kata, kita akan memahami kandungannya. Oh, jadi intinya apa sih kita membaca ayat tersebut? Setelah membaca, kita juga perlu memahami hukum bacaan dalam Al-Quran yang disebut dengan ilmu tajwid. Dalam hal ini, kita akan belajar tentang hukum bacaan tafkhim dan tarqiq. Tafkhim itu artinya tebal, tarqiq itu artinya tipis. Itu berlaku pada huruf lam dan ro. Sebenarnya sangat simpel untuk dipahami, tapi kalau tidak dipelajari, bisa-bisa kita keliru cara membacanya. Setelah tahu hukum bacaan tafkhim dan tarqiq, diharapkan kalian mampu menghafal ayat Al-Quran tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, setelah menghafal, kalian belajar untuk
mengartikan atau menerjemahkan kata demi kata atau mufrodat. Setelah ini kita pelajari, nanti bermuara kepada kita mengamalkan ajaran Al-Quran tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Setelah kita belajar ini semua, yang bisa dinilai apa? Orang akan menilai kalian sudah mempelajari ini dan mengamalkan, dilihat dari apanya? Dilihat dari apanya? Satu, wujud kita mencintai Al-Quran, kita gemar membaca Al-Quran. Al-Quran dibaca di samping sebagai ilmu untuk dipelajari, membacanya saja sudah merupakan ibadah. Bagaimana pahala membaca Al-Quran? Setiap satu huruf diberi kebaikan 10 kebaikan atau 10 pahala. Jadi bisa dihitung, andaikan kalian mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa huruf dalam kalimat tersebut? Dikalikan 10. Belum lagi ditambah dengan ayat-ayat yang lain yang akan kalian baca. Maka disitulah keutamaan kita membaca Al-Quran. Dari setiap hurufnya kita diberi 10 kebaikan. Jadi mencari pahala itu sebenarnya gampang ya. Iya, tapi berbuat dosa juga gampang. Oleh sebab itu, karena kita tidak bisa terbebas dari dosa, kita sehari-hari selalu berbuat dosa, baik disengaja atau tidak, maka ikutilah perbuatan dosa itu dengan perbuatan baik. Semoga Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Berikutnya, bukti kalau kalian sudah mengamalkan pembelajaran hari ini, menjadi anak yang optimis menghadapi permasalahan hidup di dunia ini. Berikutnya, berusaha sekuat tenaga untuk meraih cita-cita. Apalagi kalian sekarang menjadi pelajar, diharapkan kalian bersungguh-sungguh dalam meraih cita-cita untuk masa depan nanti setelah kalian dewasa. Apapun yang kalian cita-citakan, selama itu baik, raihlah dengan sekuat tenaga. Setelah berusaha, kalian belajar, jangan lupa ya, berdoa kepada Allah agar apa yang kalian inginkan dikabulkan oleh Allah. Nah, dalam proses menunggu takdir Allah terhadap apa yang kalian inginkan dan apa yang Allah kehendaki, maka nanti Allah lah yang akan menentukan apakah keinginanmu sesuai atau tidak, tapi yakinlah bahwa apa yang diberikan Allah itu yang terbaik. Nah, dalam proses menunggu itu kita berserah diri kepada Allah yang disebut dengan tawakal. Kita berusaha maksimal, punya rasa optimis dan tidak lupa berdoa, maka setelah itu jadilah orang yang bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Baik, kita lanjutkan materi pertama. Kita awali dari membangun rasa optimis. Optimis itu apa sih ya? Nah, kita baca dulu dalilnya. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Qul, katakanlah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzi yang asrafu melampaui batas, ala anfusihim, ala atas anfusihim, diri mereka. La taqnatu, la itu artinya jangan, taqnatu berputus asa. Ini ada wawu disukun, ada alif. Ini sebenarnya jamak untuk banyak orang. Mir rahmatillah, min dari rahmah atau rahmat lillah Allah. Jadi jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfiru, mengampuni az-dzunuba, dosa atau dosa-dosa, jami'a, semuanya, semua dosa. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa, dia Allah, al-ghafuru, yang maha pengampun, ar-rahim, Allah yang maha
Kalau Ar-Rahim diterjemahkan dalam bahasa Jawa itu artinya yang maha menyayangi tapi di akhirat. Kalau Ar-Rahman menyayangi makhluknya di dunia. Kenapa Ar-Rahim? Karena ini urusannya akhirat. Jadi ampunan itu berlaku untuk kehidupan di akhirat. Sementara dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, Allah menyayangi semua makhluknya di dunia. Loh, kenapa begitu? Karena setiap makhluk yang diciptakan Allah pasti diberi rezeki oleh Allah. Itulah sifat rahmannya Allah. Menyayangi semua makhluk sampai apa itu kalau bahasa Jawa ini garanggati itu, bahasa Indonesia ini apa ya Pak Kaji ya? Serangga yang memasang jaringnya itu menunggu ada serangga kecil nempel itu. Spider itu apa? Laba-laba, ya. Laba-laba itu juga diberi rezeki oleh Allah. Dia hanya masang perangkap, nanti Allah beri rezeki dengan ada yang terperangkap di situ. Jadi kematian sebuah atau seekor hewan tertentu bisa menjadi rezeki bagi hewan yang lainnya. Begitu juga kalau kalian melihat tayangan di Discovery Channel, ada fauna di Afrika, ada singa yang memakan kuda misalnya. Ketika kuda itu mati berarti dia sudah ditetapkan ajalnya dan rezeki itu telah ditetapkan untuk si singa tersebut. Nah, ini hanya sebagai gambaran saja ya, bahwa Ar-Rahim di sini artinya kasih sayang Allah di akhirat, karena ini terkait dengan ampunan. Dari ayat ini, sebenarnya ayat ini berkaitan dengan putus asa dari ampunannya Allah. Tetapi ayat ini juga bisa digunakan untuk menganjurkan kita semua tidak berputus asa terhadap rahmat Allah yang lain, bukan hanya ampunan, tapi rahmat Allah di dunia ini. Jadi rahmat itu artinya bisa selain ampunan di sini. Karena ampunan itu berlaku di akhirat, sementara rahmat di dunia juga banyak. Rahmat juga bisa artinya rizki, bisa artinya ilmu, dan sebagainya, tergantung konteksnya. Kita lanjut. Nah, sekarang apa sih contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari terkait dengan optimis? Optimis itu ya positive thinking ya. Yakin bahwa apa yang kita inginkan insya Allah tercapai. Untuk yang terjadi saat ini, anak-anak pasti sudah tahu semua ya. Hari ini dan entah sampai kapan kita sedang dilanda virus yang berbahaya. Virus apa ya? Ada yang menyebutnya corona, ada yang menyebutnya COVID-19. Dan ini melanda dunia, tidak hanya Indonesia saja. Akibat yang ditimbulkan sangat luar biasa. Bagi kita, bagi kalian, contohnya apa? Kalian tidak boleh masuk sekolah. Kita bertemu lewat Zoom. Ini kan dampak negatif. Kalau hari-hari biasa sebelum ada corona, kita bisa sekolah, ketemu dengan teman, ketemu dengan guru, bisa jajan di sekolah ya. Sekarang kalau tidak sekolah dikasih uang jajan ya sama orang tua ya. Nah ini ada sopir angkot yang biasa kalian naiki, tidak dapat penumpang ya, akhirnya Pak sopirnya tidak dapat rezeki. Nah ini kan berpengaruh terhadap ekonomi. Pedagang yang di kantin biasanya jualan karena tidak ada kalian beli, tidak laku ini dagangannya ya. Jadi hampir seluruh manusia merasakan dampak dari virus yang berbahaya ini. Dan kira-kira akan berakhir atau tidak ini virus yang sedang melanda ini? Kalian yakin kalau virus ini akan hilang? Kira-kira yakin tidak? Kalau tidak, bagaimana kira-kira? Dan apa yang harus dilakukan supaya virus ini hilang? Nah, maka manusia dianjurkan untuk mengupayakan agar virus ini bisa hilang. Siapa mereka yang harus mengupayakan? Semuanya. Para ahli kesehatan, mereka berusaha menemukan antivirusnya. Yang disebut dengan apa ya, Pak?
Haji? Vaksin. Vaksin, iya pinter. Siapa yang jawab ya tadi ya? Pinter kamu ya. Vaksin, ya lagi proses penciptaan vaksin untuk menangkal virus yang ganas ini. Jadwal apa? Ya. Oke. Kemudian kita sebagai masyarakat, kita juga harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah supaya mengurangi resiko penularan. Karena apa? Virus ini menular melalui kontak fisik. Nah, padahal yang namanya manusia adalah makhluk sosial. Kebetulan ini ada Pak Aji ini, guru IPS pasti tahu ya. Makhluk sosial, maka manusia harus selalu hidup bermasyarakat bersama-sama. Tidak mungkin bisa hidup sendiri-sendiri. Dan pasti ada kontak fisik. Oleh sebab itu, sesuai dengan protokol kesehatan, untuk sementara waktu demi menghambat perkembangan virus ini, kita mengikuti protokol kesehatan. Sudah tahu ya? 1, pakai masker. Oh, saya nggak pakai masker ya. Oh, tapi saya nggak akan menular ke kalian karena jarak jauh. Ini contohnya masker ini. Saya tidak pakai karena nanti suaranya nggak jelas. 2, cuci tangan. Cuci tangan di air yang mengalir pakai sabun. Minimal berapa? 20 detik ya? Minimal ya. Kemudian jaga jarak. Jaga jarak. Oh, saya dengan Pak Haji kurang jaga jarak. Jaga jarak apa fungsinya jaga jarak? Kalau saya dan Pak Haji, saya yakin kita di sini sehat semuanya, tidak membawa virus. Jadi kita sedikit dekat nggak apa-apa. Tapi kalau dengan orang asing ya, orang yang tidak kita ketahui sejarah kesehatannya, maka kita harus jaga jarak. Minimal berapa? 1,5 meter ya? Ya, 1,5 meter. Ini protokol kesehatan. Kemudian makan makanan yang bergizi. Jadi kalian diupayakan pagi sarapan yang bergizi, jangan terlalu banyak nanti ngantuk ya. Terus cukup istirahat. Nih yang suka begadang malam-malam senangnya lek-lekan, nonton TV, game-gamean. Nah ini biasanya anak-anak putra yang seringnya main game ini. Oh Gilang ya, katanya suka game-gamean ya Gilang ya. Sama seperti anak saya juga beler. Kalau game-gamean angel diomongi. Usahakan jangan terlalu banyak main ya. Tidak baik bagi kesehatan mental. Nanti kecanduan. Kalau kecanduan ibadah bagus. Kalau kecanduan main game, nah ini berbahaya. Terus? Nah. Selanjutnya adalah istirahat yang cukup ya. Istirahat yang cukup. Olahraga. Nah, olahraganya anak-anak apa? Lari? Oh. Ya, lari boleh, jogging, ya goes bagus. Sementara olahraganya yang tidak terlalu banyak bersentuhan dengan orang lain, ya. Game ya boleh, senam ya. Zumba ini kayak guru kita Ibu Ning. Baik. Setelah kita berusaha menjaga diri dari tertular virus, ini namanya ikhtiar, usaha. Dan dalam itu kita juga harus ingat, tidak usah khawatir bahwa virus ini tidak akan hilang. Sebab apa? Allah sudah mengingatkan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan yang Allah berikan, Allah sertakan kemudahan. Nah, jadi yakinlah bahwa virus ini pasti hilang. Cuma tunggu saatnya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Setelah kita berusaha optimis bahwa virus ini akan hilang, kita berserah diri kepada Allah dengan berdoa. Semoga Allah segera mengangkat atau menghilangkan virus ini dari dunia ini, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, dan kita bisa hidup normal lagi.
Nah, saya kemarin cari-cari kata-kata yang bagus untuk dicermati nih. Hidup itu keras dan tak mudah. Nah, betul nggak? Tapi yakinlah kalian lebih keras dan tak mudah dikalahkan. Kalian bisa cari atau buat kata-kata sendiri untuk memberi semangat ya, agar kita bisa optimis. Baik, lanjutnya setelah kita memiliki jiwa yang optimis, kita wujudkan dalam sebuah usaha yang disebut dengan ikhtiar. Ikhtiar itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah berusaha. Loh, kita kok harus berusaha? Emang ada perintahnya? Lihat ini, ya. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Summa yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Iya, pinter, kalian sudah ada yang baca ini. Wa allaisa, dan bahwasanya laisa itu artinya tidak sebenarnya. Wa allaisa, dan tidak ada lil insani bagi manusia illa kecuali masa apa yang telah diupayakannya. Atau manusia tidak akan memperoleh sesuatu kecuali apa yang telah dia upayakan. Wa anna sa'yahu saufa yuro, dan kelak, dan sesungguhnya kelak usahanya itu akan diperlihatkan. Nah, ini kaitannya sebenarnya dengan amal manusia, bahwa amal manusia di dunia ini nanti di akhirat akan diperlihatkan. Jadi amalnya seperti divideokan amal kita ini, ada gambarnya. Kalian melihat tidak bisa mengelak. Dulu kamu pernah ngintipi orang lagi mandi misalnya. Kamu bilang, oh enggak, saya enggak. No, itu buktinya ada video. Kira-kira seperti itu. Jadi di sana seperti apa? Wallahu a'lam, tapi yang jelas di akhirat semua amal kita akan ditunjukkan kepada kita. Summa yujzahul jazaa'al awfa. Kemudian diberi balasan dengan balasan yang sempurna. Nah, kalau amal baik ya dibalas dengan balasan yang baik, yang sempurna berupa apa? Surga. Begitu juga dengan amal yang buruk akan dibalas dengan balasan yang sempurna berupa apa? Siksa di neraka. Nah. Wa inna ila rabbika lamuntaha. Wa anna, dan sesungguhnya ila rabbika, wa anna, dan sesungguhnya ila rabbika, kepada Tuhanmu, al-muntaha, kesudahannya, berakhirnya. Artinya seluruh makhluk di dunia ini, khususnya jin, manusia, dan malaikat, kalau malaikat tidak dimintai pertanggungjawaban, tapi jin dan manusia nanti akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah. Jadi semua akan berakhir menghadap kepada Allah. Nah, yang perlu dipahami adalah garis bawah ini ya. Kalau ayat ini, ayat keempat ayat ini terkait dengan amal manusia di dunia dan dibalas di akhirat. Nah, tapi dalam konteks materi hari ini, kalian cermati yang saya beri garis bawah ini. Bahwa sesungguhnya manusia tidak akan memperoleh apa-apa kecuali apa yang telah diusahakannya. Maka oleh sebab itu kalian harus berusaha agar mendapatkan apa yang kalian ya, ya, sementara suara kalian saya matikan dulu supaya tidak terkesan gaduh gitu ya. Bukan berarti saya tidak mau mendengarkan kalian, tapi memang sementara saya dulu yang menyampaikan, nanti di kesempatan lain kalian bisa menyampaikan. Baik. Waktunya
Masih 7 menit. Oh, 7 menit. Baik, ya. Waktu kita masih 7 menit ini supaya manajemen waktunya bisa terlaksana dengan baik. Baik, tadi sudah saya bacakan dalil supaya kita berikhtiar, berusaha. Lanjutnya setelah kita berusaha, yang terakhir adalah kita menyerahkan diri kepada Allah dengan sepenuhnya yang disebut dengan tawakal. Nah, apakah tawakal juga ada dalilnya? Ada. Coba lihat surat apa? Coba di buku dilihat, ayo. Ayat 159. Oh iya, sudah dimatikan ya. Tadinya saya mau minta kalian salah satu baca. Buka lagi. Oh, buka lagi. Kalau saya milih seseorang untuk membaca, bisa enggak ini Pak Aji? Bisa, Pak. Bisa ya. Biar komunikasinya dua arah. Oh, ya. Sudah 150 anak ya yang gabung ya? Iya, berarti sudah banyak yang gabung. Saya yang milih atau kalian ada yang mau jadi relawan baca ayat ini? Ada yang mau baca? Siapa ini? Ada enggak? Sabita ya? Sabita kelas 9B. Sabita Reva. Mana Sabita? Bisa tolong dibacakan? Yang sudah buka Vinsa ini. Oh, Vinsa. Vinsa 9E. Vinsa Silvia Revalina. Halo Vinsa. Bisa dengar suara saya? Bisa dilihat di layar monitor tulisannya? Bisa. Bisa, oke. Baik, silakan Vinsa. Farah. Vinsa belum siap. Farah gimana Farah? Belum dengar ya? Wah, jangan-jangan anaknya lagi umpetan ya? Ya, siapa saja coba yang mau baca. Tidak harus saya sebut namanya, coba. Sebut kelas nomor absen. Sebutkan namamu, kelas 9 apa coba. Ada yang mau baca? Silahkan. Nggak jelas, Pak, gambarnya. Oh, enggak jelas ya? Belum, Pak. Oh, enggak. Jelas, ding. Ya. Oke, baik. Pakai layarnya kecil ya? Pakai HP? Oh, iya. Baik, oke lah. Kalau begitu, ini anggap saja salah teknis ya. Nanti lain waktu kalau insya Allah besok Senin kita tetap muka kalau tidak ada halangan. Iya, kecil sih ya. Kita bisa belajar bersama di kelas. Sementara karena ini medianya kurang mendukung, kita lewati dulu saja ya. Baik, saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa bima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka.
Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitar. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Nah, ini yang diberi garis bawah ya. Setelah ya bacaan ini. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, faida azamta, yang diberi garis bawah. Faida azamta, apabila kalian membulatkan tekad, fatawakkal, maka bertawakallah kalian Allah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai al-mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal. Baik, ini kok belnya sudah bunyi ya. Baik, karena waktunya sudah habis, sementara pembahasan kita sampai sini dulu, membahas ayat yang mendukung perintah kita supaya optimis, kemudian mengupayakan rasa optimis itu dalam bentuk ikhtiar, dan setelah kita berusaha atau berikhtiar, marilah kita menjadi jiwa yang bertawakal. Nah, ini ada satu ayat, penggalan ayat. Tawakkaltu 'ala Allah, saya bertawakal kepada Allah. Ini kaligrafinya juga bagus. Nah, ini tugas buat kalian ya. Tugasnya gampang sekali. Kalimat atau kata dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab disebut kalimah. Tawakkaltu 'ala Allah ini ditulis dalam tulisan yang sederhana di selembar kertas, kemudian dikirimkan, difoto ke WA saya. Yang biasa saja, jangan kaligrafi. Atau mau tulis, ya boleh. Kalau kalian punya bakat kaligrafi, meniru kayak gini ya bagus juga. Ada juga yang senada dengan ini. Fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kalian 'ala Allah, kepada Allah. Sama maksudnya. Kalau tadi yang pertama itu ungkapan sendiri, kalau yang kedua adalah perintah supaya bertawakal. Kalian boleh milih salah satu, kemudian tulis kembali di selembar kertas, di foto, kemudian kirimkan ke nomor WA saya. Gampang ya? Kalau tidak bagus, tidak masalah. Yang penting kalian sudah mengirimkan, supaya saya bisa mencatat satu persatu nomor kalian dan saya beri nama. Begitu dulu ya anak-anak sekalian. Nanti kalau ada yang belum bisa dipahami, kita bisa diskusikan lagi melalui WA. Kalian jangan malu-malu, jangan takut-takut untuk kirim WA kepada saya apabila ada sesuatu yang belum dipahami. Kalau ada pertanyaan yang saya belum bisa, nanti saya akan carikan sumber yang lebih mumpuni lagi agar saya bisa menjawab pertanyaan kalian. Karena apa? Tidak ada orang yang sempurna, saya juga masih banyak kekurangan. Apabila ada yang kurang dari saya semata-mata karena kekhilafan saya, kekurangan pengetahuan saya, dan apabila ada baiknya, ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafalkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup pertemuan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Waalaikumsalam. Jam kedua enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, untuk jam kedua ini ada informasi dari Bu Titi. Nanti pembelajarannya menggunakan WA. Ya, silakan kalian untuk merapat ke grup Mapel PKN, karena PKN hari ini menggunakan WA. Itu saja informasinya. Nah, semangat, tetap belajar, jaga kesehatan, mudah-mudahan COVID cepat berlalu. Demikian untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa yang belum chat untuk chat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak ada Zoom nih. Bu Titi, iya, pembelajaran lewat WA.
Haris bisa buka yang itu, yang hasil tugas lewat itu bisa ya. Maksudnya buka hasilnya di Google Form. Oh, bisa nanti. Apa sing gawe alamat jenengan Pak Haris? Google Form. Alamat.